Salam sehat buat semuanya, salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada. Secara khusus buat pelajar SMA kelas 10. Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran channel Fisika SNA 70. Adapun topik pembelajaran kita dari materi gerak melingkar pada kesempatan ini adalah kita akan membuat pembuktian yaitu percepatan total untuk gerak melingkar. Bagaimana langkah-langkah pembuktian dari percepatan total untuk sebuah partikel yang bergerak dalam lintasan melingkar? Baik, segera kita akan mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Terlebih dahulu kita perhatikan koordinat gerak suatu benda yang bergerak dengan lintasan melingkar seperti berikut ini. Kita misalkan ini adalah sebuah partikel yang berada pada suatu titik pada lintasan gerak melingkar, di mana sudut yang dibentuk terhadap sumbu X atau horizontal itu adalah sebesar theta. Maka dari gambar ini bisa kita tentukan koordinat atau posisi partikel pada sumbu X dalam bentuk koordinat polar, di mana X akan sama dengan R kosinus theta. Selanjutnya, posisi partikel pada sumbu Y arah vertikal, yaitu Y akan sama dengan R dikali dengan sinus theta. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat persamaan kecepatan partikel pada sumbu X, di mana kecepatan pada sumbu X yang kita sebut dengan Vx itu sama dengan X aksen atau sama dengan turunan dx per dt sama dengan d, x itu sama dengan r cos theta dibagi dengan dt. Maka Vx itu akan sama dengan turunan daripada r cos theta terhadap t itu akan sama dengan negatif r dikali dengan sinus theta. Kenapa negatif ini? Turunan daripada kosinus theta. Kemudian kita kalikan dengan d theta per dt, di mana d theta per dt itu adalah merupakan kecepatan sudut omega, sehingga persamaan kecepatan partikel pada sumbu X Vx akan sama dengan negatif d theta per dt akan sama dengan omega ya, berarti kita kalikan ke depan sama dengan negatif omega dikali r dikalikan dengan sinus theta. Langkah selanjutnya adalah membuat persamaan kecepatan partikel pada sumbu Y. Kecepatan partikel pada sumbu Y, Vy, itu sama dengan Y aksen, akan sama dengan dy per dt sama dengan d, Y-nya kita masukkan R sinus theta dibagi dengan dt. Maka V akan sama dengan turunan daripada sinus theta adalah kosinus theta ya. Berarti turunan daripada R sinus theta akan sama dengan R cos theta, kita kalikan dengan d theta per dt. Maka hasilnya akan sama dengan Vy sama dengan d theta per dt, kita ganti menjadi omega ya. Kita kali ke depan, maka akan sama dengan omega dikali R dikali dengan kosinus theta. Langkah selanjutnya adalah menentukan percepatan partikel pada sumbu X. Kita perhatikan terlebih dahulu persamaan kecepatan yang sudah kita buat tadi. Untuk sumbu X, Vx sama dengan negatif omega dikali R sinus theta. Kita perhatikan fungsi di sini. Di sini ada dua bagian, yaitu ada negatif omega dan bagian kedua adalah R sinus theta. Maka negatif omega ini kita misalkan sama dengan U, kemudian R sinus theta kita buat ini sama dengan V. Kemudian kalau kita mengikuti aturan diferensial atau turunan dalam bentuk U dikali V itu akan sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga percepatan partikel pada sumbu X kita sebut dengan AX sama dengan Vx aksen sama dengan d Vx per dt akan sama dengan d dikali dalam kurung U dikali V per dt. Kita ikuti aturan ini. Maka AX akan sama dengan, kita turunkan terlebih dahulu U-nya, U aksen ya, berarti D negatif omega per dt, kita kalikan dengan V, yaitu R sinus theta.
ditambah dengan turunan daripada V, yaitu dr sinus theta per dt dikalikan dengan U, yaitu negatif omega. Sehingga d omega per dt ini sama dengan percepatan sudut yang kita sebut dengan alfa, maka AX akan sama dengan negatif alfa, ya, karena d omega per dt sama dengan alfa, ya, negatif alfa dikalikan dengan R sinus theta. Kemudian di sini negatif omega kita kali ke depan, berarti di sini menjadi negatif, ya. Negatif omega turunan daripada sinus theta adalah kosinus theta, kemudian kita kalikan dengan d theta per dt. Maka kita akan mendapatkan AX di mana d theta per dt itu sama dengan omega. Maka AX akan sama dengan negatif alfa dikali R dikali sinus theta dikurang dengan ini sama dengan omega, kita kali ke depan, berarti akan sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R kosinus theta. Kemudian menentukan persamaan percepatan partikel pada sumbu Y. Ini prosesnya sama, ya, seperti menentukan percepatan pada sumbu X. Kita perhatikan persamaan kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan omega dikali R kosinus theta. Kemudian omega ini kita buat sebagai U dan R cos theta ini sama dengan V. Dengan mengikuti aturan turunan U dikalikan dengan V, maka percepatan pada sumbu Y AY sama dengan Vy aksen sama dengan dVy per dt sama dengan D dikali dalam kurung U dikali V per dt. Maka AY akan sama dengan d omega per dt ini sama dengan U, ya, dikalikan dengan V R cos theta ditambah dengan turunan daripada R cos theta, berarti dr cos theta per dt dikalikan dengan U, yaitu sama dengan omega. Maka AY akan sama dengan d omega per dt sama dengan alfa, ya, berarti alfa dikali R cos theta, kemudian turunan daripada kosinus theta sama dengan negatif sinus theta, maka ini menjadi negatif, ya. Kemudian omeganya kita kali ke depan, berarti negatif omega dikali R sinus theta dikalikan dengan d theta per dt, di mana d theta per dt ini sama dengan omega, ya. Kita masukkan atau kita gantikan ini menjadi omega, maka persamaan AY akan sama dengan alfa dikali R kosinus theta dikurang dengan ini omega kita kali ke depan, omega kuadrat dikali R dikali dengan sinus theta. Kemudian kita akan buat persamaan percepatan total yang kita buat simbolnya dengan A total. Di mana A total akan sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Kita perhatikan tadi persamaan AX yang sudah kita tentukan tadi, ya, dan juga persamaan percepatan pada sumbu Y. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. A total adalah AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Ini adalah AX, ya, di pangkat 2 ditambah dengan AY di pangkat dengan 2. Kalau ini kita pangkat 2 yang di dalam akar, maka kita akan memperoleh, ya, pangkat 2 dari bagian ini akan sama dengan alfa kuadrat R kuadrat sinus kuadrat theta ditambah omega pangkat 4 R kuadrat dikali kosinus kuadrat theta ditambah dengan 2 dikali ini, ya. Berarti 2 dikali alfa dikali R kuadrat kali omega kuadrat kali sinus theta kali cos theta ditambah dengan pangkat 2 dari bagian ini akan sama dengan alfa kuadrat R kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah omega pangkat 4 R kuadrat dikali sinus kuadrat theta dikurang, ya. Kenapa dikurang? Karena 2 dikali ini dikali negatif, maka kurang, ya. 2 alfa R kuadrat omega kuadrat kali kosinus theta dikalikan dengan sinus theta. Kita perhatikan bagian-bagian yang ada di dalam akar ini. Maka kita perhatikan di sini ada yang mati, ya. 2 alfa R kuadrat omega kuadrat sinus theta cos theta ini sama dengan bagian ini. Karena ini kurang berarti ini bisa habis. Maka di dalam akar ini akan menjadi, kita perhatikan di sini ada fungsi yang sama, yaitu sinus kuadrat theta, ya, dengan kosinus kuadrat theta. Ini sama-sama dikali dengan alfa kuadrat R kuadrat, ya. Maka ini kita gabungkan
alfa kuadrat R kuadrat sinus kuadrat theta ditambah alfa kuadrat R kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah dengan omega kuadrat omega pangkat 4 R kuadrat kosinus kuadrat theta, ya. Kita tambahkan dengan omega pangkat 4 R kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat theta. Kemudian ini sama-sama dikali alfa kuadrat R kuadrat kita keluarkan, ya. Maka alfa kuadrat R kuadrat dikali dalam kurung sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta ditambah dengan ini juga bagian omega pangkat 4 R kuadrat kita keluarkan, maka dikali dalam kurung sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta. Kemudian kita perhatikan identitas trigonometri, ya, di mana penjumlahan dari sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga persamaannya akan sama dengan akar dari alfa kuadrat dikali R kuadrat ditambah omega pangkat 4 dikalikan dengan R kuadrat. Ini bisa kita ubah menjadi akar dari alfa dikali R pangkat 2 ditambah dengan omega kuadrat kali R dipangkat dengan 2. Nah, kemudian bagian dari omega kuadrat dikali R ini kita sebut dengan percepatan sentripetal yang kita simbolkan dengan AS. Kemudian alfa dikali R ini sama dengan percepatan tangensial yang kita simbolkan dengan AT. Maka percepatan total A total akan sama dengan akar dari A tangensial pangkat 2 ditambah dengan A sentripetal dipangkat dengan 2. Biar lebih jelas, kita akan melukiskan vektor dari A total, A tangensial, dan A sentripetal berikut ini. Kita perhatikan di sini ada lintasan sebuah melingkar, ada benda yang berada pada suatu titik dengan sejauh R dari pusat lintasan. Kita lukiskan yaitu percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lintasan sama dengan AS. Kemudian percepatan tangensial itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari, kita simbolkan dengan AT. Maka kita perhatikan di sini bahwa vektor AS dan vektor AT ini saling membentuk sudut 90 derajat. Maka kita bisa menentukan nilai dari percepatan A total itu sama dengan sisi miring Pitagoras, ya. Di mana arah AS ini ke pusat lintasan dan arah AT ini selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan satu contoh soal yang berikut ini. Sebuah partikel bermasa 100 gram melakukan gerak rotasi dari kecepatan 60 per V rpm menjadi 90 per V rpm dalam waktu 1 sekon. Jika jari-jari lintasan partikel 10 cm, tentukanlah titik 2A percepatan sudut, B percepatan sentripetal, C gaya sentripetal, D percepatan tangensial, dan E percepatan total. Kita buat pembahasannya. Kita perhatikan keterangan dari soalnya. Massa M 100 gram sama dengan 0,1 kg. Jari-jari R 10 cm 0,1 meter. T 1 sekon. Kemudian kecepatan sudut, ya, mula-mula 60 per V rpm. Ini rpm singkatan dari rotasi per menit. Kita akan ubah menjadi radian per sekon, yaitu kita kalikan dengan 2V radian per 60 sekon. Karena ini satuan waktunya kan menit, berarti 60 sekon akan sama dengan 2 radian per sekon. Kemudian kecepatan sudut akhirnya omega T 90 per V rpm ini akan sama dengan 3 radian per sekon. Kita jawab bagian A, yaitu percepatan sudut, ya. Percepatan sudut alfa itu akan sama dengan delta omega, yaitu omega T dikurang omega 0 dibagikan dengan T. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Maka percepatan sudut daripada partikel sama dengan 3 dikurang 2 per 1. Ini sama dengan 1 radian per sekon kuadrat. Bagian B menentukan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal AS itu sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Kita masukkan omeganya. Nah, kita perlu perhatikan di sini omega yang kita
kita pergunakan adalah omega akhir atau omega T ya. Berarti kita pergunakan 3 radian per sekon ya. Berarti 3 kuadrat dikali R 0,1, maka hasilnya sama dengan 0,9 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya bagian C, gaya sentripetal. Gaya sentripetal Fs itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Kita masukkan angkanya, masanya 0,1 kilogram dikalikan dengan AS 0,9 sama dengan 0,09 dalam satuan Newton. Bagian D, percepatan tangensial. AT sama dengan alfa dikalikan dengan R. Maka AT akan sama dengan alfa 1 ya, R-nya 0,1, maka percepatan tangensial sama dengan 0,1 meter per sekon kuadrat. Bagian terakhir adalah percepatan total. Ya, percepatan total sama dengan akar dari A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal dipangkat dengan 2. Kita masukkan A tangensial 0,1, kemudian AS-nya 0,9. Sehingga A total sama dengan akar dari 0,1 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat, maka hasil dari perhitungan ini akan sama dengan 0,91 meter per sekon kuadrat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran, pertanyaan atau kritik yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.